Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyiapkan kerapan diri dan tempat duduk masing-masing. Sudah semuanya? Oke. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everyone. How are you today? Very well, good to thank you. Oke. Guys, so hari ini kita memasuki materi baru setelah kemarin kita belajar tentang connectors. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi baru nih. Tapi sebelum saya memasuki materi baru, saya ingin teman-teman menganalisa kira-kira dari teks ini, teman-teman tahu nggak ini tuh teks apa? Good, recount text. Lalu ada beberapa structure pada teks ini. Oke, good, ada 3. Yang pertama ada orientation, and then series of event, and then last one reorientation. Oke, good. Nah, ini ada perbedaan dari beberapa recount text yang pernah saya berikan ke teman-teman. Jadi, teman-teman kira-kira bisa mengidentifikasi nggak apa yang membuat beda recount text ini dengan dengan recount text sebelumnya? Belum ada yang tahu? Oke, sebelum kita menganalisa lebih jauh, saya ingin teman-teman membuat kelompok terlebih dahulu. Perbanding saja. Oke, sudah semuanya, kita lanjut next. Oke, hari ini kita akan belajar tentang past continuous tense. Lanjut lagi. So, past continuous tense Past continuous tense can show an event or action that happened before, during, and could also continue after an event or action in the past. Jadi, past continuous tense itu intinya tenses yang menjelaskan kejadian yang sedang terjadi, bukan yang hampir terjadi, tapi sedang terjadi. Pasti bingung? Kita langsung menuju ke segmen selanjutnya. Sebelum kita mempelajari past continuous juga, saya ingin teman-teman mengingat ulang mengenai simple past. Simple past tense itu ada 3 macam, simple past tense itu ada 3 macam, yaitu ada yang bagian positif, kalimat negatif, dan interrogatif. Nah, kita fokus pada bagian positifnya dulu aja, oke? Nah, pada bagian positif kita ingat-ingat kemarin we itu jadi apa? Oke, good, we itu subject, and then verb 2-nya adalah studied. Oke, studied. Kenapa bukan studying atau study atau apalah? Nggak ada idenya kenapa? Karena study itu masuk apa? Regular atau irregular? Regular. Oke, makanya ditambahin ed. Good. Lalu ada English lessons. Ini kira-kira apa ya, teman-teman? Oke, maksudnya objek. Oke, sudah ingat ya teman-teman, simple past itu rumusnya subjek plus verb 2 itu sudah cukup. Tanpa ada subjek pun, tanpa ada objek pun itu tidak masalah. Oke, next. Nah, sekarang kita menuju ke main segmen kita. Past continuous. Di sini rumusnya ada subjek plus to be. To be-nya itu ada was sama were. Dan yang selanjutnya ada verb in. Lalu selanjutnya ada objek. Coba kita langsung analisis kalimat ini yang positif. Subjek itu maksudnya we. Setelah itu ada ikutan to be-nya itu were atau was. Were, oke, good. Karena apa? We itu subjek jamak, makanya pakai were. Oke, kalau was itu subjeknya tunggal, good. Lalu ada studying. Seperti yang saya bilang tadi, bukan verb 2 atau verb 1, tapi verb in. Verb in. Base katanya adalah study, ditambahin in, jadinya studying. Lalu ada objek, objeknya English lessons. Nah, kita bisa melihat betapa ada perbedaan di antara past continuous sama simple past. Tadi simple past ada apa aja rumusnya? Subjek sama verb to. Setelah itu objek. Oke. Lalu yang past continuous bisa kalian baca seperti ini. Oke, next. Nah, di sisi lain, simple past sama past continuous itu mempunyai judul masing-masing. Di sini ada conjunction khusus untuk 2 tipe kalimat itu.
Yang pertama ada while atau when. While itu artinya apa? Sementara. Oke, good. Kalau when itu artinya apa? Ketika. Good. Nah, while itu identik sama past continuous. While plus subject plus was dan verb in. Nah, kalau yang when itu jodohnya itu sama ya simple past. Oke, paham semuanya? Kita langsung menuju ke next segment. Coba. Oke, sekarang kita lihat ada dua contoh di sini. Nah, kita coba buktikan apakah when itu memang jodohnya sama past continuous. Coba kita cek ya. Well, Mr. Adi was explaining the English materials. I was writing what Mr. Adi explained. Ini kira-kira dua kejadian ini maksudnya simple past atau past continuous? Coba kita buktikan. Mr. Adi sebagai subjek, good. Lalu ada was itu sebagai apa? To be. Explaining itu maksudnya apa? Verb in. Lalu ada the English materials itu maksudnya apa? Objek. Nah, sekarang kita udah tahu nih kalimat ini itu rumusnya seperti yang saya bilang tadi. Nah, itu maksudnya simple past atau past continuous? Past continuous, bagus. Terbukti ya bahwa while itu judulnya sama past continuous. Nah, itu kira-kira kalau while-nya dipindah ke tengah itu gimana Pak Adi? Enggak apa-apa, selama dua kejadian itu memakai rumus past continuous. Kalau satunya itu malah simple past itu udah nggak bisa, nanti ambigu. Seperti halnya contoh yang selanjutnya, coba Mbak. Coba kita tahu. Nah, seperti di sini. When Mr. Adi came into the class, I was writing the materials. Nah, when itu ditulis sebelum simple past. Iya betul bukan simple past. Coba kita cek. Mr. Adi came into the class. Mr. Adi sebagai apa? Subjek. Good. Lalu aja came sebagai apa? Bukan verb in, tapi verb 2. Saya itu into the class. Into the class apa? Subjek. Nah, itu maksudnya rumus yang saya sampaikan itu maksudnya simple past atau past continuous? Simple past. Good. Judulnya sama when. Itu tidak betul. Kalau when yang ditaruh di bawah, kan di bawah ini past continuous nih. Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Kalau mau naruh konektor sebelum past continuous itu harus yang while bukan when. Seperti yang saya bilang tadi, while judulnya past continuous, kalau when sama simple past. Oke, good. Kembali ke ringan teks tadi. Oke, setelah pemahaman pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin sekarang teman-teman menganalisa konteks ini. Coba cari 5 simple past dan past continuous tense. Bukan simple pastnya 5, terus past continuousnya 5, enggak. Tapi kalian cari 5 itu campuran. Entah banyak simple pastnya atau banyak past continuousnya, itu bebas. Selama kalian cari di konteks ini, pokoknya kalian cari aja yang ada di konteks ini, nggak boleh bikin sendiri ya, karena saya ingin teman-teman bisa menganalisa di konteks yang saya sajikan. Oke, dikerjakan kelompok seperti tadi, berbagi. Oke, bisa dimulai dari sini. Sudah selesai semuanya. Nah, sekarang kita coba breakdown beberapa, sedikit aja kita breakdown. Coba kita cek. I went to my friend's house. Itu kira-kira masuk simple past atau past continuous? Masuk simple past. Oke, coba kita cek ya. I sebagai apa? I sebagai subjek. Lalu ada when. When itu sebagai apa? Sebagai verb 2. Verb satunya itu apa ya? Verb satunya itu go. Oke. My friend's house itu maksudnya apa? Objek. Oke, good. Setelah itu mana lagi? Oh ini. While we were studying, it suddenly started to rain heavily. Nah, itu kira-kira maksudnya simple past atau past continuous? Maksudnya past continuous. Good. Kita coba breakdown ya. While, oke, while konektornya. Setelah itu ada we were studying. We itu sebagai subjek. Setelah itu ada were sebagai to be. Kenapa bukan was? Karena we itu lebih dari satu atau jamak. Good. Setelah itu ada diikuti studying. Maksudnya itu apa? Verb in. Oke. Saya pikir teman-teman sudah menjawab semuanya ya, sudah menulis semua yang tersaji di konteks ini. Bagus sekali teman-teman. Oke. Setelah ini saya ada satu LKPD lagi untuk teman-teman.
yaitu memakai aplikasi atau web background. Silakan teman-teman siapkan HP-nya, lalu klik link yang sudah saya kirim di grup. Oke, saya tunggu teman-teman masuk semuanya. Oke, sudah semuanya. Sekarang saya akan klik ya. Dimulai dari 3, 2, 1. Sudah selesai mengerjakan semuanya? Oke, kira-kira pertanyaan di bisnis tadi susah nggak? Oke. Materi yang saya sampaikan tadi, apakah menyenangkan? Kira-kira hari ini anak-anak, kira-kira hari ini teman-teman senang nggak? Oke, terima kasih atas respon baik teman-teman. Saya harap teman-teman juga bisa menerima ilmu yang saya sampaikan ke teman-teman dengan baik. Oke, saya cukupkan hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum